Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan malam hari ini kita lanjutkan kembali kitab Ensiklopedi Salat atau kitab Salatul Mu'min karya Syekh Sa'id bin Wahab Al-Qahtani di jilid yang ketiga, dan kita akan masuk di dalam hal yang bisa memotivasi kita di dalam beramal sebelum datangnya kematian. Sekarang kita masuk di dalam poin ketiga di buku cetakan baru, ada di halaman berapa? 119. Kata penulis, di antara yang bisa memotivasi untuk beramal adalah tidak panjang angan-angan dan mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian dengan amal-amal soleh. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dzarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lamun." Biarkanlah mereka di dunia ini makan dan bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan-angan kosong, maka kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatan mereka. Al-Quran Surat Al-Hijr ayat 3. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, dunia telah pergi meninggalkan, sedangkan akhirat datang menghampiri. Masing-masing dari keduanya memiliki anak-anak. Oleh karena itu, jadilah kalian orang-orang yang mengutamakan akhirat dan jangan menjadi orang yang mengutamakan dunia. Hari ini adalah waktu untuk beramal, bukan untuk dihisap. Sedangkan esok adalah waktu untuk dihisap, bukan lagi waktu untuk beramal. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi SAW pernah membuat garis berbentuk persegi 4. Setelah itu beliau membuat satu garis di tengah yang keluar darinya. Maksudnya begini teman-teman. Nabi membuat garis bentuknya segi 4. Kemudian Nabi membuat garis yang menerobos keluar dari persegi 4 itu. Jadi yang dimaksud membuat garis di tengah yang keluar darinya ini maksudnya adalah si segi 4. Beliau membuat satu garis di tengah yang keluar dari segi 4, menerobos keluar, dan membuat beberapa garis kecil di sepanjang sisi garis tengah tadi hingga ke tengah. Berarti bentuknya kurang lebih begini. Di segi 4, garis lurus dan menerobos dari segi 4 tadi. Di tengahnya ada banyak garis-garis. Begitu. Apa kata Nabi SAW? Hadza al-insan. Ini manusia. Wa hadza ajaluhu muhitun bihi. Sedangkan ajalnya yang bentuknya kotak, melingkari dirinya. Di mana maksudnya adalah manusia itu tidak akan keluar dari kotak ini. Gak bisa nerobos dari ajalnya. Wa hadzal ladzi huwa kharijun amaluhu. Sedangkan garis yang di tengah yang nerobos keluar itu adalah angannya. Maksudnya adalah angan seseorang itu kadang melampaui batas ajalnya. Ajalnya cuma sekian. Pikirannya, angan-angannya itu luar dari ajalnya. Saya sering beri contoh begini kepada sebagian orang tua yang mereka bilang gini, tapi Ustadz, ini kan saya tabung buat pendidikan anak saya, buat kuliahnya nanti. Saya bilang, enggak, anak antum aja belum tentu hidup nanti sampai masa kuliahnya. Antum pun belum tentu masih hidup sampai dia SMP nanti. Sementara uang antum tumpuk-tumpuk, ada kewajiban antum yaitu pergi haji, antum tunda-tunda. Yang itu sudah jelas depan mata.
Masih mau berpikir buat anak, belikan tanahnya. Ini rumah buat anak yang satu. Ini rumah buat anak yang satu lagi supaya tidak berkelahi. Anak antum belum tentu masih hidup. Ini yang depan mata. Di dunia ini antum dikasih harta oleh Allah untuk melaksanakan yang wajib-wajib dulu. Nanti sisanya kalau ada itu bonusnya. Bukan mendahulukan yang belum tentu antum butuhkan, lalu antum melalaikan yang memang sudah jadi kewajiban. Kalau kita dulu sekolah, teman-teman, disuruh kerjakan PR, misalnya PR-nya adalah halaman 20. Nanti itu PR pokok. Kalau ada waktu bisa dikasih bonus kalau ngerjakan yang halaman 21. Lalu antum hanya ngerjain yang 21, yang pokoknya malah nggak dikerjain. Itu nilainya malah nggak dianggap sama gurunya. Ditanyain, mana yang halaman 20 nak? Nggak ada bu. Oh kamu kerjain yang 21 saja? Iya. Kemarin nggak dengar, yang pokoknya yang mana nak? Enggak. Nah yang pokoknya itu 20. 21 ini kalau ada waktu. Nanti dikasih bonus. Diterimakah sama gurunya? Kadang nggak diterima. Yang 21 karena itu cuman sisa-sisa. Tugas pokoknya, PR pokoknya malah nggak dikerjakan. Kemudian kata Nabi SAW, wahadil khutatu as-sigharu al-a'rad. Sedangkan garis-garis yang berada di tengah dari yang panjang angan tadi, garis panjang yang nerobos keluar tadi dikasih garis-garis, itu adalah rintangan-rintangan. Artinya, teman-teman yang dirahmati Allah, kita itu punya ajal. Angan kita kadang keluar dari ajal. Sudah ada waktu mati, misalnya ditakdirkan oleh Allah 2021 bulan Desember, tanggal 31 malam tahun baru. Di kepalanya, angan-angannya nanti tahun 2023 saya mau, itu angan-angannya di sana. Lalu kemudian ada rintangan-rintangan di depan angan-angan tadi. Maka Nabi SAW mengatakan, fa in akhta'ahu hadha nahasyahu hadha, wa in akhta'ahu hadha nahasyahu hadha. Kata beliau, jika manusia tidak terkena rintangan yang ini, maka nanti dia kena rintangan yang lain. Demikian sebaliknya, jika manusia tidak kena yang lain ini, nanti kena yang satunya lagi. Maka teman-teman yang dirahmati Allah, di antara yang bisa membangkitkan semangat untuk beramal, semangat untuk kita mau kajian, semangat untuk sholat, itu di antaranya adalah pendekkan angan-angan. Apalagi angan-angan yang terlalu muluk, yang memang kebanyakan dari kita mungkin angan itu sifatnya duniawi umumnya. Ada orang bilang, saya nanti pengen punya rumah yang besar gini, saya nanti mau punya mobil yang kayak tetangga yang itu, saya mau nabung jadi nanti kalau saya tua, nanti saya bisa satu kompleks sama anak-anak saya, kayak si Anu, itu beli tanah besar, dia dan anak-anaknya masing-masing bangun rumah, dipetak-petakin jadi nggak kemana-mana. Ternyata anaknya setelah besar dikawini orang, dibawa digondol, pergi dari tanah yang dia sediakan itu. Dianya belum dibangun rumahnya, mati duluan. Anak yang satu lagi karena kurang agamanya, kelahi sama saudaranya, berebutan hartanya. Pendekkan saja angan-angan. Enggak lama lagi kita mati. Boleh cita-cita. Tapi saya tadi mengatakan, dahulukan tugas pokok, nanti kalau dapat bonus dari Allah, alhamdulillah. Ya. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi SAW pernah membuat garis lalu bersabda, hadza al-amalu wa hadza ajaluh. Fa bainama huwa kadzalik idz ja'ahu al-khattu al-aqrab. Ini adalah angan-angan, sedangkan yang ini adalah ajal. Dia cross begitu, panjang angan-angannya, ajalnya membatasinya. Ketika dia dalam keadaan itu, tiba-tiba garis yang terdekat yang itu ajal justru yang mendatanginya.
Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memegang pundakku dan beliau bersabda, "Kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil." Jadilah kamu ini di dunia layaknya orang asing atau orang yang sekedar melintasi sebuah jalan. Sering kita dengarkan syarah hadis ini. Orang asing itu bila mampir sebuah tempat, tidak akan dia berlama-lama. Orang asing paling tinggalnya sebentar saja. Tidak ada orang asing atau musafir yang cuma sekedar lewat mau bangun rumah di situ, nggak ada. Paling-paling ngontrak. Ya. Begitu juga orang-orang yang cuma sekedar melintasi jalan, nggak ada yang mau mampir lama-lama. Sekedar untuk makan, hilangkan lapar, minum, hilangkan haus, selesai, pergi. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, jika engkau berada pada pagi hari, jika engkau berada pada sore hari, maka jangan tunggu waktu pagi. Jika engkau ada di waktu pagi, maka jangan tunggu waktu sore. Gunakanlah waktu sehatmu sebelum datang sakitmu. Manfaatkanlah waktu dalam hidupmu sebelum datang matimu. Seorang ulama berkata, sabiluka fid dunya sabilu musafiri. Wala budda min zadin likulli musafir. Wala budda lil insani min hamli uddatin. Wala siyama in khafa saulata khahiri. Jalanmu di dunia seperti jalannya musafir. Dan sudah menjadi keharusan bagi musafir untuk memiliki bekal. Seseorang harus membawa perbekalan, terutama jika dia takut kepada kekuatan sang diktator, yaitu kematian. Al-Abiri rahimahullah berkata, "Falisat hadhihi dunya bi syai'in tasu'uka hikbatan wa tasurruka waqta. Wa ghayatuha idza fakkarta fiha kafiyyika aw kahimlika aw kahilmika idza halimta. Sujimta biha wa anta la muhibbu. Fa kaifa tuhibbu ma fihi sijnata wa tut'imuka at-ta'ama wa an qaribin satat'amu minka ma fiha ta'muha wa tashfaqu lil musirri 'ala al ma'asi wa tarhamuhu wa nafsuka ma rahimta." Dunia ini bukan apa-apa. Ia memperlakukanmu dengan buruk dalam waktu lama dan hanya sebentar yang membuatmu senang. Jika engkau memikirkan akhirnya, maka dunia itu seperti bayangan atau hanya angan-angan ketika engkau bermimpi. Engkau dipenjara di dalamnya, tapi engkau tetap cinta. Bagaimana mungkin engkau cinta sesuatu yang di dalamnya terdapat penjara untukmu? Dunia memberimu makan padahal waktu dekat ia akan memakan apa yang telah engkau makan. Dunia mengasihi orang yang bergelimang dalam kemaksiatan dan menyayanginya, sedangkan dirimu tidak ia kasihi. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalu qalbul kabiri syabban fitnatain fi hubbid dunya tulil amad. Hati seorang yang sudah tua senantiasa merasa muda. Maksudnya itu tidak ubahnya kayak anak muda. Hati orang tua yang sudah tua-tua itu tidak ubahnya kayak anak muda pada dua hal, yaitu cinta dunia dan panjang angan-angan. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah bersabda, yakbaru ibnu adama wa yakbaru ma'ahu nathan hubbul mali wa tulul umur. Semakin bertambah usia manusia, maka semakin bertambah pula dua hal padanya, yaitu ambisi terhadap harta dan ingin selalu panjang umur. Dalam lafaz Muslim disebutkan, ya haramu ibnu adama wa tashabbu minhu ithnatan, al-hirsu 'alal mali wal hirsu 'alal umur. Manusia akan bertambah tua, tapi dalam dirinya ada dua hal yang tetap muda, yaitu ambisi terhadap harta dan ambisi untuk senantiasa dapat tambahan usia. Apa maksudnya? Maksudnya adalah hati seorang yang sudah tua pun masih benar-benar cinta terhadap harta. Kecintaannya begitu kuat seperti kekuatan seorang pemuda pada masanya dahulu.
Beliau sallallahu alaihi wasallam menamakan orang tua dengan sebutan pemuda sebagai isyarat akan kekuatan cintanya kepada harta, atau pengungkapan sesuatu sebagai bentuk musyakalah atau persesuaian, mutabaqah atau pasangan kata dan persamaan. Saya pernah mendengar Al-Imam Abdul Aziz bin Baz rahimahullah berkata, semakin bertambah usia manusia, maka semakin bertambah padanya dua hal, yaitu bertambah kuat bersamanya. Inilah tabiat manusia, yaitu cinta dunia dan panjang angan-angan, kecuali orang-orang yang dirahmati Allah. Kecuali orang-orang yang dirahmati Allah. Oleh karena itu, setiap mukmin wajib waspada dan menganggap dunia sebagai ladang, sehingga dia akan bersungguh-sungguh menanam untuk bekal di akhirat, dengan harapan dia dapat menuai sesuatu yang bermanfaat pada hari kiamat. Teman-teman yang dirahmati Allah, tadi ada 3 lafaz hadis yang kita bisa lihat bahwa orang tua dengan orang muda umumnya tidak beda pada 2 hal, yaitu ambisi terhadap harta dan ambisi pengen panjang usia. Tadi ada perkataan Syekh bin Baz, kecuali yang dirahmati Allah. Kecuali yang dirahmati Allah. Karena kita juga dapati ada sebagian anak muda orientasi akhiratnya luar biasa. Kita dapati sebagian orang tua orientasi dunianya tetap saja tidak ada hilang. Habis pensiun mau lagi berkuasa. Tidak ada kepikirannya tentang dunia dan akhiratnya. Tidak ada yang dipikirkan dari dunia dan akhiratnya lebih daripada dunianya. Ya. Ada bapak saya kayaknya. Ada. Bapak saya dulu waktu sudah pensiun mana? Pensiun 2006. 2008 berkumpul sepupu-sepupu saya di rumah bapak untuk menggadang-gadang bagaimana caranya bapak jadi anggota dewan. Saya dengarin rapat mereka. Insya Allah menang paman. Insya Allah menang. Kita pegang suaranya yang di sini, yang di sana. Keluarga Bugis yang di sini, keluarga Bugis yang di sana. Namanya paman memang nomor 8, tapi yakin nanti menang nomor 1. Saya tidak bisa menikmati, tapi saya juga tidak bisa membantah karena itu adalah rapat orang-orang tua. Pulang sepupu-sepupu saya bilang sama bapak saya, kita sudah tua pak. Pensiun itu sudah cukup. Artinya kita sudah 50-an sampai usia 56. Itu sudah cukup untuk mengejar dunia. Sekarang waktunya kejar akhirat. Ya. Dengan sedikit bicara, alhamdulillah bapak saya nggak jadi. Padahal teman-teman saya juga sudah ada yang tanya. Ya. Tanya, tadi ku coblos loh bapakmu, namanya ada. Saya bilang, ya, tapi orangnya nggak mau jadi dipilih, tapi sudah terlanjur cetak namanya. Ini juga saya nasihatkan kepada sebagian keluarga saya. Kalau sudah pensiun, cukup sudah. Nggak usah lagi cari-cari dunia. Nggak usah lagi pengen berkuasa. Ya. Nah. Alangkah indah ucapan seorang ulama dari kalangan salafus saleh berikut ini. Inna lanafrahu bil ayyami naqta'uha wa kullu yawmin madha yudni minal ajal fa'amal li nafsika qabla al-maut mujtahida fa inna ribha wal khusrana fil amal. Sesungguhnya kita senang dengan hari-hari yang telah dilalui, padahal setiap hari yang telah berlalu semakin mendekatkan ajal. Beramallah sungguh-sungguh sebelum kematian datang, karena untung rugi terdapat pada amal. Ada yang berkata, tazawwad lilladzi la budda min, fa innal mauta miqatul ibadah. Atardu an takuna rafiqa qaumin lahum zadun wa anta bi ghairi zad. Berbekallah untuk sesuatu yang pasti terjadi, karena kematian merupakan batasan hidup bagi setiap hamba.
Apakah engkau rela menjadi pendamping suatu kaum? Mereka punya bekal tapi engkau tidak punya. Ada yang berkata, berbekallah dengan ketakwaan karena engkau tidak tahu apakah engkau masih hidup hingga fajar tiba ketika malam datang menyelimuti. Berapa banyak orang sehat meninggal tanpa sakit, dan berapa banyak orang sakit tapi tetap hidup dalam jangka waktu lama. Ya betul ya jemaah. Berapa banyak orang tidak sakit meninggal tiba-tiba. Dan berapa banyak orang sakit tapi tak mati-mati. Tapi keduanya hidup dalam keadaan yang sama-sama kurang amal. Jadi belum banyak amal, mati tiba-tiba. Ada orang mau beramal tapi sakit menghalanginya. Nah, kita dimotivasi melalui syair-syair ini untuk bisa mengisi kehidupan kita mumpung masih sehat, mumpung masih ada hayat, untuk bisa beramal. Sebagaimana saya sudah sampaikan dalam 2 pertemuan sebelumnya, senantiasa saat kita beraktivitas memikirkan apakah yang kita lakukan ini bisa jadi bekal akhirat atau tidak. Senantiasa ketika antum membaca pesan, menjawabnya dan menunggu balasannya lagi, kita berpikir apakah ini bisa jadi bekal untuk kita bertemu dengan Allah nanti. Sampai-sampai jamaah yang dirahmati Allah, saya suka begini, siapa tahu bisa menjadi tips ya. Saya kalau buka WhatsApp itu saya split screen. Teman-teman mungkin tahu split screen. Satu layar bisa 2 gitu. Sedangkan yang satu lagi saya buka kadang-kadang murattal. Jadi sambil ketik WhatsApp, murattalnya jalan di bawahnya. Kenapa? Saya tidak mau kehilangan, sibuk dengan ketikan. Sementara ada kesempatan untuk bisa dapatkan pahala, terlewatkan begitu saja. Jadi saya buat split screen. Jadi sambil ngetik keperluan, ya chatting sana, chatting sini, sambil nyalakan murattalnya. Murattal, maksudnya murattal saya sendiri yang ada di channel Telegram, diputar. Kalau mau teman-teman lakukan juga. Teman-teman bisa buka split screen. Kalau belum tahu nanti cari-cari tahu bagaimana caranya. Split screen, satunya YouTube. Dengarkan misalnya di atasnya Ustadz Firanda. Di bawahnya antum ketik WhatsApp. Jadi antum mengerjakan urusan dunia antum, tapi tetap dapat pahala. Karena antum mendengarkan pengajian. Begitu. Abul Atiyah berkata, aku tidak mengetahui berapa lama usiaku meskipun aku berharap panjang umur. Barangkali aku berjumpa dengan pagi namun sudah tiada pada sore hari. Tidakkah engkau menyadari pada setiap pagi bahwa usiamu lebih pendek daripada kemarin? Penyair lain berkata, wahai orang-orang yang sibuk dengan urusan dunianya dan tertipu oleh panjangnya angan-angan, kematian akan datang secara tiba-tiba dan kubur adalah tempat menyimpan amal. Rasulullah SAW bersabda, la taqumu sa'atu hatta yataqarabu zaman, fatakunu sanatu kasyahr, wa syahru kal jumu'ati, wa takunu jumu'atu kal yaumi, wa yakunu liyaumu kasa'ati, wa takunu sa'atu qad daramati bin naq. Kiamat tidak akan terjadi hingga waktu terasa cepat. Seperti sampai-sampai setahun itu seperti sebulan. Sebulan rasanya seperti seminggu. Seminggu seperti sehari. Sehari seperti 1 jam. Dan 1 jam seperti rentang waktu sesuatu yang dibakar dengan api dengan cepat. Rasulullah SAW bersabda, kiamat tidak akan terjadi hingga waktu terasa cepat. Setahun seperti sebulan. Sebulan seperti seminggu. Seminggu seperti sehari. Sehari seperti sejam. Dan 1 jam seperti rentang waktu terbakarnya pelepah kurma atau daunnya. Cepatnya waktu berlalu dikarenakan sedikitnya keberkahan yang ada di dunia. Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah berkata,
Sungguh telah dirasakan cepatnya hari berlalu pada zaman sekarang yang tidak dijumpai pada zaman sebelum kita. Betul. Kayaknya baru tadi pagi, ini udah malam lagi. Besok, udah pagi lagi. Besoknya udah malam lagi. Nggak terasa setahun. Nggak terasa corona sudah 2 tahun. Iya nggak? Hampir 2 tahun. 2 tahun lalu kita dengar Cina. Dan di bulan Januari 2020, saya pertama kali khutbah tentang corona. Maretnya sudah datang di Balikpapan. Tiba-tiba sudah 1 tahun, hampir 2 tahun. Apa kata Ibnu Hajar tadi? Terasa waktu begitu cepat karena sangat sedikit waktu yang ada keberkahan. Ya. Teman-teman yang dirahmati Allah, kalau hari-hari kita itu sibuknya dengan ibadah, sibuknya dengan amalan-amalan akhirat, ya, itu waktu bisa dibilang lama. Tapi coba kalau antum nonton YouTube, dari pertama antum buka, scroll, nonton, 5 menit, pendek, 3 menit, 7 menit, tidak terasa sudah jam 2 pagi. Kenapa? Karena waktu yang tidak berkah. Ya, tidak terasa dia habis begitu saja. Tidak ada amal, tidak ada pahala, bahkan isinya bisa jadi isinya dosa. Nah, maka mungkin teman-teman, kita kadang butuh butuh rehat. Kita akui sama-sama, mungkin kadang kita bosan nonton kajian. Betul atau tidak? Kadang kita bosan nonton YouTube kajian. Meskipun ustadz yang kita gemari, meskipun ustadz yang kalau datang ke Balikpapan dulu berjubel-jubel, tapi hari-hari lewat kajiannya tidak lagi kita tonton karena mungkin sudah bosan. Maka saya nasihatkan, bila pun antum bosan dengan kajian-kajian dan antum ingin mencari rehat, mencari oase, maka carilah yang tetap bermanfaat. Jujur, itulah kenapa saya dengan tim itu banyak bikin video-video yang mungkin tidak terlalu seperti kajian. Seperti kita punya rubrik Real Islam for Millennial. Ngobrol-ngobrol tentang usia, tentang pertemanan, tentang fashion, tentang hukum-hukum syar'i yang berkenaan dengan anak-anak muda. Alasannya adalah supaya jadi oase. Karena kita tahu bahwa teman-teman itu di zaman-zaman sekarang mungkin sudah bosan nonton kajian. Nah, kita bikinkan oase supaya kalaupun mereka berpindah, tidak lagi kajian, pindahnya ke sesuatu yang tetap ada pahalanya. Ya. Sekarang yang keempat, kata penulis, yang juga bisa meningkatkan amal atau semangat untuk beramal adalah sikap qanaah. Yakni merasa cukup dan bertawakal kepada Allah. Qanaah itu artinya merasa cukup dengan apa yang Allah beri. Ya. Termasuk tidak qanaah kalau seseorang misalnya berkata, kenapa ya cuma begini? Di rumah misalnya hanya sanggup sehari-hari makan tempe, sedikit sayur, nasi yang seadanya. Kadang-kadang nasi kemarin itu dipanasin lagi. Ya, karena memang segitu yang Allah kasih. Dan qanaah itu berkata, alhamdulillah, berapa banyak orang yang mungkin jauh lebih parah keadaannya. Sedangkan orang qanaah itu mengatakan, apa ini cuma begini, cuma begitu. Ya. Ada hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, man nazalat bihi faqatun fa anzalaha bin nas lam tusadda faqatuhu wa man nazalat bihi faqatun fa anzalaha Allah fa anzala biha fa anzalaha billah
fayushikullahu lahu birizqin ajilin aw ajil. Barang siapa yang menderita kemiskinan lalu mengeluhkannya kepada orang lain, maka kemiskinan itu tidak akan teratasi. Maka tidak usah diposting-posting untuk memancing bantuan orang. Saya sering dapati juga ada sebagian orang yang suka komen di status yang mungkin ramai orang di situ berkomentar. Pembicaraannya tentang A, dia posting di situ tentang kesusahannya. Ya, di sini kata Nabi, barang siapa yang menderita kemiskinan lalu mengeluhkannya kepada orang lain, maka kemiskinan itu tidak akan teratasi. Barang siapa yang menderita kemiskinan lalu mengadukannya kepada Allah, niscaya Allah akan beri dia rezeki yang disegerakan atau ditunda. Dalam lafaz yang lain, man asabathu faqatun fa anzalaha binnas lam tusadda faqatuhu wa man anzalaha billah awsyaqallahu lahu bil ghina imma bi mautin ajil aw ghinan ajil. Kata Nabi SAW, barang siapa yang tertimpa kemiskinan dan mengeluhkannya kepada manusia, maka kemiskinannya tidak akan selesai. Tapi siapa yang mengadukan hal itu kepada Allah, maka Allah akan beri dia kemudahan dengan dua alternatif. Orang yang miskin dan mengadukan kepada Allah akan dikasih dua alternatif. Entah disegerakan dimatikan, entah diberi kekayaan. Dan dua-duanya bagi orang mukmin itu sama-sama menyenangkan. Dapat rezeki tambahan, alhamdulillah. Dimatikan segera pun, alhamdulillah. Karena rehat dari kesibukan dunia. Selesai dari capeknya mengejar dan dikejar dunia. Nabi SAW bersabda, laisal ghina an kathratil ard, walakinnal ghina ghinan nafs. Kaya itu bukanlah kaya harta benda, tetapi kaya yang sebenarnya adalah kebesaran jiwa, lapangnya dada. Teman-teman yang dirahmati Allah, saya lihat di mata kepala saya, mungkin teman-teman juga lihatlah sebagian orang. Mereka kaya kalau kita hitung-hitung dengan harta. Kaya kalau dihitung dengan harta. Rumahnya, mobilnya, uangnya. Tapi sebenarnya hidupnya nggak bahagia dengan hartanya. Saya lihat dengan mata kepala saya. Orang-orang kaya yang tidak akur rumah tangganya. Orang kaya yang tidak beres anak-anaknya. Orang kaya yang tidak pernah merasakan kalau pulang ke rumah itu dapat surga. Ya. Padahal kan orang kalau logikanya bahagia, dia pulang ke rumahnya itu enak kan? Rumah yang selama ini didesain dari awal, dibangun, dibanggakan, sudah jadi bikin syukuran. Harusnya kan normalnya pulang itu menyenangkan, membahagiakan. Ada orang yang tidak demikian. Pulang itu mau masuk neraka. Ada. Ya. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, Rasulullah bersabda, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atah. Sungguh beruntung orang yang berserah diri jadi orang Islam, diberi rezeki yang cukup, tidak kurang tidak lebih, dan yang dijadikan Allah rela menerima apa yang telah Dia berikan kepadanya. Ya. Sekali lagi jemaah, sungguh beruntung yang diberi rezeki itu cukup. Lebih enggak, kurang juga enggak. Dan dijadikan oleh Allah jadi orang yang qanaah. Yaitu apa yang diberikan oleh Allah itu sudah senang. Ya. Yang susah itu adalah sebagian orang diberikan oleh Allah kelebihan dan tetap merasa kurang. Tetap merasa kurang. Saya jalan tadi sama ikhwan. Dia cerita, punya teman, gaji 50 juta. Mau keluar dari perusahaan, ditanya, kenapa Pak? Keluar, gajinya berapa? 50. 50. Iya, tapi kurang. Sinting gak orang gitu?
50 juta kurang. Tapi nyata. Tahu kenapa? Kreditnya di mana-mana. Kredit rumahnya berapa? Kredit mobilnya berapa? Habis buat bayar ini, bayar ini. Terus yang didapat itu sedikit. Jadi 50 juta itu nggak ada berkahnya. Dan saya yakin itu pasti jatuhnya di riba. Yang tahun-tahun awal itu pasti yang dibayar ribanya doang. Pokoknya belum itu. Dan itu semua kembali lagi ke gaya hidup. Saya sering bilang, hidup kita ini gampang. Hidup itu mudah. Yang bikin susah itu gaya hidupnya. Mentang-mentang gaji 50 juta. Oh, berpikir saya kan gaji 50 juta. Bisa dong punya rumah yang miliaran. Meskipun KPR. Padahal bunganya berapa? Belum lagi kalau ternyata macet tiba-tiba. Di PHK misalnya. Bagaimana itu rumahnya? Kepikir gak dia? Gak bisa nyicil lagi. Disita sama bank. Ya. Maka miskin maksud saya dalam bahasa Arab. Artinya kasihan. Miskin betul orang yang seperti itu. Gaji 50 juta dia bilang kurang. Saya dulu di Saudi bertinggal di sebuah apartemen. Bukan apartemen juga sih, kita bilang apa ya? Syukoh. Apapun artinya syukoh itu. Satu gedung, kami sekian keluarga. Yang kamarnya paling kecil, yang harga sewanya paling murah, jelas saya. Jelas saya, karena kami cuma mahasiswa. Sedangkan yang satu rumah dengan kami, ada yang kerja di kedutaan, ada yang kerja di Telkom. Kita bisa bandingkan kendaraan masing-masing lah. Saya punya Hyundai Sonata tahun jelas sudah. Gitu. Waktu beli aja gagang pintunya ndak ada. Betul. Gagang pintunya ndak ada. Jadi harus cari ada lowak-lowakan, satu kelurahan itu isinya lowakan mobil semua. Cari gagang pintu Hyundai Sonata. Yang di sebelah-sebelah saya kalau kita parkir ada yang Mazda CX-9, 7, macam-macam. Suatu hari ketika kita baru pindah, istri saya cerita, diundang kumpul-kumpul ibu-ibu. Waktu saya pergi ke kampus, bapak-bapaknya pergi ke perusahaan masing-masing. Ngumpullah ibu-ibu ini keluar dari rumahnya masing-masing, apartemennya masing-masing. Ngumpul di salah satu rumah yang paling kaya orangnya. Apa katanya? Saya mungkin gak lama lagi mau balik ke Indonesia. Kenapa, Bu? Di sini hidup itu kurang. Masya Allah kurang. Ibu gaji suaminya berapa? Ada kali 25.000 real. Tahu berapa 25.000 real? Hah? Kali 4 juta. Berapa? 4.000. 100 juta. Dia bilang apa? Kurang. Saya beasiswa 2.000 real. 5 juta. Kami bisa makan tempe, tahu. Kalau sekali belanja itu teman-teman, saya tuh kalau beli maunya sekali belanja langsung banyak, biar nggak bolak-balik ke supermarket. Yang saya beli itu ayam, tahu, tempe, burung puyuh, daging Brazil. Saya beli macam-macam. Kalau saya beli buah di Arab Saudi dulu, anggur itu tidak bisa cuma satu warna. Di sana ada 3 warna, ada merah, hijau, ungu. Saya beli semuanya. Tidak cuma satu anggur. Saya beli lagi delima. Artinya dengan uang 2.000 kita bisa hidup enak. Tinggal merasa cukup nggak dengan yang Allah kasih. Itu dia masalahnya. Ada orang punya gaji yang berkali-kali lipat dari yang kami dapat. Dia bilang kurang. Itu menunjukkan bahwa kebahagiaan itu ternyata memang tidak bisa diletakkan pada harta. Berapa banyak orang yang gajinya besar, mereka bilang kurang. Ya. Tapi balik lagi, apa yang bikin kurang? Salah satunya adalah gaya hidup. Dan memang hati yang tidak lapang. Hati yang tidak lapang. Ya. Adapun kami dulu di Arab Saudi, kegiatan hari, bangun subuh, pergi sholat subuh, kemudian persiapan ke kampus, jalan asar pergi ke syekh, habis selesai dari kajian syekh sampai maghrib pindah lagi ke syekh yang lain sampai isya, habis isya pindah lagi ke syekh yang lain sampai jam 10 malam baru pulang.
Nanti ada kalanya kita jalan-jalan ke danau, ke taman, kadang belanja. Dan hidup tenang, hidup nyaman. Kenapa? Hari-hari diisi dengan pengajian, menimba ilmu. Istri saya pergi hafalan Quran, pagi dijemput bis, diantar pergi sekolah, nanti siang dikembalikan lagi ke rumah. Saya pulang bertemu dengan keluarga. Jadi meskipun cuma gaji 2.000 real, rumah saya itu kalau kita buka pintu itu hampir tabrakan dengan kulkas. Itu sudah kena badan kulkas. Tengok sedikit langsung ketemu wastafel dan bawang-bawang. Jalan dikit aja ketemu kamar mandi. Buka pintu satu lagi, di situ tempat tidur, di situ tempat belajar. Tidak mewah, tapi tenang. Tapi cukup. Itu yang namanya qanaah. Merasa cukup dengan apa yang Allah kasih. Nabi SAW bersabda, Innal hadzal mal khadratun, faman akhadhahu bihaqqihi wa wada'ahu fi haqqihi, fa ni'mal ma'unatu huwa, wa man akhadhahu bighairi haqqihi kana kalladhi ya'kulu wa la yashba'. Harta dunia ini nikmat dan manis. Barang siapa yang mengambilnya dan menggunakannya sesuai dengan haknya, maka itulah sebaik-baik pertolongan baginya. Barang siapa yang mengambilnya tanpa hak, maka dia seperti orang yang makan tapi tidak pernah kenyang. Ini peringatan teman-teman. Ya, apalagi kalau sudah ikut-ikut pengajian. Jangan pernah tergoda untuk makan yang bukan hak kita. Karena itu seperti orang yang makan dan tidak akan pernah kenyang. Paling nikmat itu makan dari hasil keringat sendiri. Tidak minta-minta dari orang. Tidak berlaku curang. Tidak mengambil dari yang bukan haknya. Saya punya perdagangan. Sebagian dari antum mungkin pernah jadi pelanggannya. Apa yang saya ambil adalah setelah apa yang merupakan kewajiban saya tunaikan. Apa yang saya makan, yang saya ambil jadi keuntungan, itu setelah semuanya ditunaikan. Contoh misalnya umroh. Umroh jalan, baru mikir, baru menghitung, oh ini sisanya. Ini yang jadi hak saya. Nggak bisa begini. Belum umroh, belum jalan, uangnya udah dipakai duluan. Nggak boleh begitu. Ya, ini sebagai perbandingan. Mungkin dari antum juga ada, misalnya jadi kontraktor. Misalnya jadi developer. Tunaikan hak orang. Nanti apa yang sisa baru itu buat antum. Antum jadi pemborong, misalnya bikin kanopi. Selesaikan dulu kanopinya. Ada sisanya, itu yang hak buat antum. Tidak boleh dikasih uang, uangnya dimakan dulu. Baru nanti kanopinya belakangan, ditunda-tunda. Bahkan kadang-kadang kurang lagi. Bilang, anu pak kurang. Padahal sebenarnya bukan kurang. Masalahnya uangnya dimakan duluan. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, siapa yang mau mendengar dariku kalimat-kalimat berikut ini yang mau mengajarkannya atau mengerjakannya? Abu Hurairah bilang, saya. Maka Nabi SAW memegang tanganku, kata Abu Hurairah. Beliau menyebutkan 5 hal. Maka beliau bersabda, takutlah akan hal-hal yang diharamkan. Niscaya kamu akan menjadi orang yang rajin ibadah. Ini peringatan untuk kita. Kalau kita ini malas ibadah, mungkin ada harta haram yang kita makan. Ridholah terhadap apa yang Allah berikan untukmu. Niscaya kamu akan menjadi orang yang kaya. Berbuat baiklah kepada tetanggamu. Niscaya kamu menjadi orang mukmin yang sempurna imannya. Cintailah untuk orang lain seperti hal yang kamu cintai untuk dirimu sendiri. Niscaya kamu menjadi muslim yang sempurna Islamnya. Janganlah kamu banyak tertawa, karena sesungguhnya tertawa yang banyak itu bisa mematikan hati. Rasulullah SAW bersabda, man asbaha minkum aminan fi sirbihi, mu'afan fi jasadih, indahu qutu yaumi, faka'annama jizat lahu dunya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa di antara kalian memasuki waktu pagi dalam keadaan aman, disehatkan badan, dan punya makanan pada hari itu,
maka seakan-akan dia sudah punya dunia seisinya. Artinya ini adalah kadar orang itu dikatakan cukup, sehat, aman, dan ada makanan. Nah, saya teringat pertanyaan teman di kantor waktu saya mau resign dari PNS. Pertanyaan dia lucu bagi saya. Nanti kalau keluar makan apa? Saya bilang ya makan nasi. Dari mana? Cari. Di Balikpapan ini insya Allah kalau dakwah sih saya yakin minimal gak lapar, dan itu sudah cukup. Minimal gak lapar. Ya. Keluarnya saya dari PNS itu rupanya tersebar di keluarga-keluarga sampai Sulawesi. Karena jujur keluarga saya itu rata-rata PNS. Keluarnya saya dari PNS sampai ditanyakan oleh sepupu, bagaimana sudah nasibnya Safitra paman setelah keluar dari PNS? Dipikir jadi kere begitu. Ya. Sebenarnya yang terpenting itu adalah aman, sehat, cukup ada makanan. Sisanya itu bonus, teman-teman. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, ada sekelompok orang kaum Ansor pernah minta sesuatu kepada Rasulullah, maka Rasulullah berikan kepada mereka, lalu mereka minta lagi. Sampai harta beliau habis, maka beliau bersabda, tidakkah aku memiliki harta, melainkan aku tidak akan menyimpannya dari kalian. Barang siapa yang berusaha menjaga kehormatan dirinya, maka Allah jaga. Siapa yang rasa cukup, maka Allah cukupkan. Siapa yang berusaha sabar, maka Allah akan bikin dia sabar. Tidaklah ada pemberian yang lebih baik dan lebih luas bagi seseorang selain kesabaran. Rasulullah bersabda, lihatlah kepada orang yang lebih rendah dari kalian, dan jangan kalian lihat siapa yang di atas. Sesungguhnya yang demikian lebih pantas agar kalian tidak menganggap remeh nikmat Allah atas kalian. Kita kalau terlalu banyak lihat orang yang di atas, biasanya kita akan meremehkan nikmat Allah. Kalau kita lihat banyak-banyak yang di bawah, yang lebih kurang dari kita, nanti kita akan jadi orang yang bersyukur insya Allah. Maka gak usahlah lihat misalnya sebelah, ada punya mobil, saya cuma punya motor. Nanti melihat yang sebelah yang cuma pakai sepeda. Jangan lihat, aduh saya kan cuma sepedaan, orang itu punya motor. Lihat yang gak punya kaki, yang cuma dorong kursi roda. Sudah seharusnya seorang muslim memandang kepada orang yang berada di atasnya dalam hal agama, sehingga dia bisa mengikutinya dan berlomba-lomba dengannya dalam ketaatan. Sebaliknya dia harus bercermin kepada orang yang lebih rendah darinya dalam urusan dunia, supaya dia memuji Allah. Siapa saja yang tidak punya sifat qanaah, seperti orang yang tidak pernah kenyang meskipun sudah makan. Nabi mengingatkan agar berhati-hati dari tamak. Beliau bersabda, seandainya seorang memiliki 2 lembah harta, pasti dia cari lembah yang ketiga. Tidak ada yang bisa mengenyangkan perutnya selain tanah. Allah akan menerima taubat dari orang yang mau bertaubat. Lafaz Bukhari disebutkan, mata manusia tidak akan puas kecuali oleh tanah. Allah menerima taubat dari orang yang mau. Dalam lafaz Muslim disebutkan, jiwa manusia tidak akan kenyang kecuali oleh tanah. Allah menerima taubat dari orang yang mau bertaubat. Diriwayatkan dari Abdullah bin Zubair bahwa dia pernah menyampaikan khutbah di Mekah. Dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, seandainya seorang manusia diberi 1 lembah isinya semuanya emas, maka dia pasti akan cari lembah kedua. Seandainya dia diberi lembah kedua, dia akan cari lembah ketiga, dan tidak ada yang mengenyangkan perutnya kecuali tanah. Rasulullah bersabda, seandainya seorang manusia punya lembah isinya emas, pasti dia akan dambakan punya 2 lembah. Mulut manusia tidak akan pernah penuh kecuali oleh tanah. Nah, kata penulis, saya mendengar guru kami Syekh bin Baz berkata, maksud dari semua ini adalah peringatan agar tidak menyibukkan diri dengan harta dan agar terhindar dari fitnah harta. Seharusnya perhatian utama seorang mukmin terfokus pada amal untuk akhirat, bukan malah disibukkan oleh dunia dan kesenangannya. Sebab manusia tidak diciptakan untuk tujuan itu, tapi dia diciptakan untuk beramal selama hidup di dunia untuk akhiratnya.
Oleh sebab itu, tidak sepantasnya seorang menyibukkan diri dengan dunia dan melupakan tujuan penciptaannya. Saya tambahkan bahwa nggak apa-apa kerja, teman-teman. Boleh cari uang. Nabi bilang nggak apa-apa jadi orang kaya, la ba'sa bil ghina. Tapi apa kata Nabi? Limanit taqwa. Buat yang bertakwa. Nggak apa-apa cari uang. Antum keluar dari pagi hari, pulang di sore hari. Tapi ingat, harus ada waktu-waktu antum untuk beribadah. Jangan sampai misalnya dalam 1 minggu antum tidak pernah ikut kajian. Manapun, ustadz manapun. Ya, ada ikhwan yang bilang, sejak wafatnya Ustadz Fulan, saya itu nyungsep. Gak pernah sama sekali ikut kajian. Saya hanya ngurusin dunia saya. Saya bilang, ustadz kan tidak cuma satu. Ustadz ada banyak. Kajian tidak cuma satu. Ya. Dan habis waktu-waktu antum untuk dunia, kurang ibadah. Ya. Lalu kemudian sudah terkumpul dunianya, antum mati tiba-tiba. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak memandang kepada bentuk tubuh dan harta kalian, tetapi Allah pandang hati dan amalan kalian. Rasulullah SAW pun bersabda, bergembira dan berangan-anganlah kalian terhadap sesuatu yang membuat kalian senang. Demi Allah, bukan kefakiran yang aku khawatirkan atas kalian, tetapi aku khawatir dunia dihamparkan di hadapan kalian, sebagaimana telah dihamparkan untuk umat sebelum kalian. Lalu kalian memperebutkannya, seperti halnya mereka dahulu memperebutkannya, sehingga ia membinasakan kalian sebagaimana dunia telah membinasakan mereka. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW mengatakan, dunia akan melalaikan kalian sebagaimana dunia ini telah melalaikan orang-orang sebelum kalian. Wallahu a'lam bishawab. Semoga apa yang bisa kita timba faidah atau kita baca dari kitab ini bisa memacu dan memotivasi kita untuk bisa beramal, membangkitkan diri kita yang mungkin malas, yang mungkin sholatnya di hari-hari ini hanya 5 waktu, sedangkan qobliyah subuhnya hilang, bahkan sholat subuhnya pun gak lagi di masjid, kajiannya pun hanya 1-2, itu pun sesempatnya saja, itu pun dipaksa-paksa, diajak-ajak kelahi dulu sama istrinya, sama suaminya. Ya, kalau bangun subuh harus bertengkar dulu, diteriaki. Ya, semoga dengan membaca riwayat-riwayat tadi kita diberikan oleh Allah tambahan motivasi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.